Kalian tahu nggak sih kalau sekarang begini loh cara mengukur jarak sebenarnya yang kalian semua tempuh setiap harinya. Dengan menggunakan vektor, kita semua bisa loh untuk mengukur jarak sebenarnya dari perjalanan kita sehari-hari. Vektor yang saya maksud di sini bukanlah vektor SMG ya guys, tetapi vektor dalam bidang matematika. Di mana vektor ini dapat kita manfaatkan untuk menghitung besaran vektor yang mampu membantu kita dalam menentukan jarak sebenarnya dari rute A ke rute B. Saya yakin pernyataan di awal saya ini masih sangat ambigu dan sulit untuk dimengerti. Untuk itu, mari bersama-sama belajar dan memahami vektor. Dalam ilmu matematika, vektor merupakan sebuah ruas garis berarah yang memiliki besaran dan arah tertentu. Secara geometris, vektor ini dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah dari vektor tersebut. Dalam menyatakan bentuknya, terdapat 3 jenis vektor yang dapat digunakan, yakni vektor basis yang berbentuk sebuah persamaan aljabar, vektor satuan yang berbasis pada akar kuadrat, vektor posisi yang berbentuk seperti matriks. Sebenarnya, konsep penjumlahan vektorlah yang akan kita gunakan untuk menghitung jarak sebenarnya dari titik A ke titik B. Sebab ketika kita menggambarkan dua buah vektor dan menjumlahkannya, maka sebuah jarak sebenarnya dari titik awal ke titik ujung dari kedua buah vektor tersebut akan ditemukan. Mari kita lihat contoh pada gambar. Jika kita lihat, jarak sebenarnya dari titik D ke titik C dapat ditemukan dengan menjumlahkan vektor A ditambah dengan vektor B. Untuk lebih memahaminya, mari kita mengimplementasikan teorinya ke dalam dunia nyata. Cermatilah cerita ini. David merupakan sebuah siswa sekolah Dian Harapan Manado yang harus ke sekolah sebelum jam 7. Maka dari itu, inilah rute yang akan dilewatinya. Marilah kita bersama-sama menganalisis jarak sebenarnya dari rute tersebut menggunakan Google Maps. Untuk mengetahui jarak tersebut, kita perlu mengetahui vektor perlintasan. Untuk itu, kita harus menghitung setiap vektor pada belokan yang dilalui oleh David dengan cara menggunakan fitur measure distance. Dalam konteks peta atau Google Maps, kita menggunakan arah mata angin sebagai arah dari vektor ini, sehingga dapat dikatakan bahwa maps tidak bisa diubah-ubah ataupun diputar-putar, harusnya sesuai dengan arah mata angin. Bang, kok pengukurannya lu pakai 90 derajat sih? Jadi teman-teman, kita tidak bisa mengetahui komponen vektor apabila panjang garis atau rute yang dilalui oleh David ini adalah diagonal. Dalam mengetahui komponen vektornya, saya akan menggunakan vektor posisi yang berbasis pada matriks. Kita perlu untuk mengurangkan total distance dengan komponen vektor yang diketahui. Dengan begitu, kita dapat menemukan komponen vektor X dan Y. Elemen positif atau negatif pada matriks dapat ditentukan dengan menggunakan konsep koordinat Kartesius. Dengan menjadikan titik awal pengukuran merupakan titik pangkal atau titik 0,0, maka ketika garis Y mengarah ke bawah akan negatif dan ketika garis menghadap ke atas akan positif. Begitu juga dengan X, di mana ketika X menghadap kanan akan berbentuk positif dan ketika menghadap kiri akan berbentuk negatif. Dengan memperhatikan setiap syarat perhitungan, inilah hasil analisis vektor saya pada rute yang pertama. Dalam mencari jarak yang sebenarnya, kita perlu mencari panjang vektor yang dapat ditemukan melalui rumus Pythagoras. Ketika hasil telah ditemukan, maka pasti hasil akan sama atau tidak jauh berbeda dengan jarak ketika kita menarik garis lurus dari rumah menuju sekolah Dian Harapan Manado. Dengan menggunakan konsep yang sudah diajarkan tadi, mari kita menganalisa dan menjawab persoalan untuk rute kedua dan ketiga.
Kali ini, saya dan teman saya ingin pergi ke Seman 9 Manado untuk menonton Smanix Cup 2024. Inilah rute yang akan saya lewati dan inilah analisisnya. Saat berada di Smanix, saya dan teman saya melihat bahwa rumah hantu di Manado baru saja dibuka, tepatnya di Lion. Oleh karena itu, saya dan teman saya langsung pergi ke Lion untuk mencoba wahana rumah hantu. Dan inilah rute yang akan kita tempuh beserta analisisnya. Setelah berbagai pengukuran dan perhitungan telah saya lakukan pada komponen-komponen vektor yang ada, saya telah menemukan jarak yang sebenarnya dari rute A, B, dan C, yang dimana ketika dibandingkan dengan jarak yang akurat pada Google Maps, ditemukan bahwa nilai yang saya analisis tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera di Google Maps, dimana pada rute A terdapat perbedaan sekitar 27 meter, pada rute B sekitar 50 meter, dan pada rute C yang hanya memiliki perbedaan 16 cm. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat ketidakakuratan dalam pengukuran dan analisis yang telah saya lakukan. Menurut saya, hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, adanya sudut 90 derajat yang tidak tepat, di mana pada saat proses pengukuran berlangsung, terdapat sudut 90 derajat yang tidak terbentuk secara sempurna, yang dimana masih ada kemiringan yang terjadi pada pengukuran komponen-komponen vektor. Kemiringan ini meliputi adanya kemiringan pada saat pemetaan garis untuk mengukur komponen-komponen vektor. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi tingkat keakuratan, sebab dalam syarat pengukuran, suatu garis harus membentuk 90 derajat untuk mengukur komponen-komponen vektornya. Selain itu, terdapat juga belokan-belokan yang tidak terhitung yang mempengaruhi ketidakakuratan adanya analisis saya sendiri, di mana belokan-belokan ini meliputi adanya belokan-belokan yang sangat kecil ataupun juga kecil, dan juga belokan-belokan yang tidak terlihat oleh saya, sehingga belokan-belokan tersebut pun tidak terhitung, yang dimana hal itu bertentangan dengan syarat pengukuran, di mana pengukuran harus dilakukan ketika ada belokan. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya mampu menyelesaikan tugas analisis vektor ini. Lewat tugas ini, saya kembali diingatkan dengan konsep keselamatan, di mana Tuhan kita telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma, dan kita sebagai umatnya harusnya memberi respon kepadanya dengan bersungguh-sungguh dalam segala hal, dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Di mana sebagai seorang siswa, sebagai seorang remaja, kita telah diberikan akal budi oleh Tuhan untuk berpikir dan untuk mencari pengetahuan lewat adanya sekolah, guru, dan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Maka dari itu, kita perlu bersungguh-sungguh dalam bersekolah, hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pengetahuan akan kita dapatkan, dan dengan pengetahuan tersebut, kita mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara menjadi berkat bagi sesama dan menyalurkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita dapatkan. Saya sangat berterima kasih karena sudah menonton video saya. Kiranya video ini dapat membantu kita untuk lebih memahami lagi mengenai vektor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya David Manelalayuk, signing out. You'll get over it. I know it hurts sometimes, but you'll get